siang Bu Yeni. Selamat siang. Iya, hari ini saya ingin mewawancara Bu Yeni tentang pengambilan keputusan. Iya. Untuk waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Yeni, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Bujukan moral atau dilema etika yang saya pahami itu kan sebuah situasi di mana situasi itu terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang benar atau salah. Nah, selama ini dalam sekolahan itu selama saya menjadi kepala sekolah banyak sekali dilema etika itu, dan benar kalau sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan keputusan pengambilan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Kita biasanya mengidentifikasi dulu masalah itu, apakah kasus tersebut benar atau tidak, merugikan atau tidak, melanggar atau tidak. Selanjutnya ada beberapa yang perlu kita lakukan dalam pengambilan keputusan itu, agar dalam mengambil keputusan itu kita memperhatikan prinsip-prinsip dan langkah-langkah tertentu agar tidak melanggar aturan dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya yang kami lakukan, yang pertama kami mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian setelah itu saya berdiskusi dengan Bapak Ibu guru untuk mengambil sebuah keputusan. Setelah diambil keputusan, kemudian kita merefleksi. Selanjutnya Bu, menurut Ibu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam menyelesaikan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita itu berpikir hasil akhirnya bagaimana, terus nanti melanggar aturan atau tidak, terus mengutamakan rasa peduli, kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu yang sulit itu kalau kita dihadapkan pada dua masalah yang dua-duanya benar, tetapi kita harus memilih salah satunya dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku serta juga tidak melupakan kepedulian terhadap sesama. Pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika? Apakah maksudnya bisa diselesaikan pada saat itu juga, diselesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Biasanya kalau memang masalahnya itu mendesak, kita selesaikan saat itu. Tapi kalau memang masalahnya kok butuh kita harus bertemu dengan pihak-pihak lain, kita akan menentukan waktu atau waktu khusus untuk bertemu dengan pihak-pihak yang harus bareng-bareng menyelesaikan. Selama ini dalam menyelesaikan masalah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya dibantu dengan Bapak Ibu guru, kita diskusikan bareng dengan Bapak Ibu guru, kita selesaikan. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan dengan Bapak Ibu guru secara intern di lembaga kita selesaikan dengan Bapak Ibu guru. Kalau memang membutuhkan pihak-pihak yang lain, kita juga dengan pihak-pihak.
Dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa saja yang bisa Ibu ambil atau Ibu petik selama mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa kita petik nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip-prinsip saat membuat keputusan, dan langkah-langkah yang saya lakukan saat pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Saya sudah dikasih waktu untuk mewawancara Ibu. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan lancar ya Bu. Oke, matur nuwun Ibu. Oke. Selamat pagi Bu Enda. Selamat pagi Bu San. Ya, saya minta waktunya sebentar untuk ikut wawancara Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu bagaimana Ibu itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya, untuk permasalahan dilema etika, terutama di sekolah kami, mungkin ada itu dilemanya, permasalahannya mungkin ada yang bertentangan antara kedua belah pihak, mungkin juga ada yang sama-sama benar atau tidak bertentangan. Nah, dari permasalahan tersebut itu mungkin dari kami dan pemangku-pemangku yang terlibat di dalamnya kadang mengalami kesusahan dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambil di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada suatu permasalahan yang seperti itu, pesan untuk di sekolah kami terutama nanti saya akan mengidentifikasikan terlebih dahulu latar belakang permasalahannya, apakah nanti permasalahan tersebut jika kedua-duanya benar, nanti kita lihat apakah itu kebenarannya hanya menyangkut pada personal individunya saja atau untuk kedua-duanya. Dan nanti kita juga akan melihat dampaknya untuk jangka panjang ataupun jangka pendek dalam memutuskan atau mengidentifikasi suatu permasalahan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk permasalahan yang terjadi di sekolah kami, langkah-langkah yang biasanya kami ambil, yang pertama biasanya kami mencari dari akar permasalahan itu terjadi itu dari mana sumbernya. Kemudian setelah itu kami akan mencari informasi juga permasalahan itu sampai terjadi karena apa, kemudian informasinya juga akan kami cari dari beberapa siswa, peserta didik, kemudian juga mungkin dari Bapak Ibu guru, supaya dari titik permasalahan tersebut itu jelas apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dalam memutuskan sebuah permasalahan penyelesaiannya harus seperti apa, itu akan tidak merugikan dari pihak-pihak manapun. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus selama ini apa Ibu? Salah satunya pengambilan keputusan yang mungkin dianggap efektif selama ini, yang pertama tentunya kami akan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kami akan melibatkan Bapak Ibu guru maupun pemangku keputusan untuk mendiskusikan dari permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, kita akan berusaha secara seobjektif mungkin untuk memutuskan dari penyelesaian permasalahan tersebut. Oh iya Bu, selama Ibu menyelesaikan masalah dilema etika, yang ingin saya tahu tantangan-tantangan apa Bu yang Ibu
diterima oleh sebagian kelompok ya, dan ada yang tidak menerima dengan lapang dada dari sebagian kelompok tersebut. Nah, tetapi intinya kami sudah berusaha seobjektif mungkin dalam memutuskan suatu permasalahan tersebut. Selama ini Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika ini Ibu? Mungkin apa Ibu langsung menyelesaikan saat ada permasalahan di tempat, atau mungkin Ibu punya jadwal-jadwal tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan? Dalam menyelesaikan masalah, kami melihat dulu bentuk permasalahannya, apakah itu permasalahannya ringan atau permasalahannya berat. Jika permasalahan yang dihadapi itu ringan, mungkin kami langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Tetapi jika permasalahan itu berat, kami harus menjadwalkan dalam penyelesaian permasalahan tersebut, karena harus melibatkan beberapa pakar guru, mungkin beberapa siswa dalam mencari informasi permasalahan tersebut terlebih dahulu. Selama ini ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Untuk permasalahan yang selama ini sering terjadi, kami baru melibatkan secara internal sekolah saja Bu, ya, dari Bapak Ibu guru, terutama dari guru bimbingan konselingnya yang berperan lebih di depan atau lebih utama dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk permasalahan yang melibatkan dari pemangku kepentingan dari luar, sampai dengan saat ini kami belum melibatkan, dan semoga saja kedepannya jangan sampai melibatkan, karena itu berarti bentuk permasalahan yang berat, karena melibatkan sampai mungkin ke komite maupun pengawas. Alhamdulillah kami masih bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kami itu secara informal saja. Ya, Bu. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini menyelesaikan kasus di rumah etika Bu? Dari pengalaman saya pribadi, mungkin di sini untuk menyelesaikan tindakan etika yang terjadi di sekolah kami, yang pertama dalam menghadapi sebuah permasalahan, tentunya keputusan itu tidak diambil secara sepihak. Kita harus objektif. Kemudian yang kedua, jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan penyelesaian permasalahan, dan harus berhati-hati supaya tidak merugikan orang-orang yang terlibat. Dan yang terakhir, kita harus melibatkan atau berkoordinasi, saya tentunya dengan lingkungan sekolah internal, dengan Bapak Ibu guru, kemudian terutama dengan guru BK yang berkaitan langsung dengan siswa dan dengan wali kelas. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dari wawancara kita hari ini mungkin akan membantu saya dalam belajar lebih